Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 8 Mei 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran dan hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vera Mandang. Silahkan Ibu Vera. Selamat pagi. Renungan pagi ini tanggal 8 Mei 2021 yang berjudul Dalam Mempelajari Alam. Ayat inti diambil dari Ayub 12 ayat 8. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Masa kanak-kanak dan masa muda Kristus berlangsung dalam keadaan yang sederhana, di bawah kondisi yang baik untuk perkembangan tubuh yang sehat. Hidupnya kebanyakan berlalu di udara terbuka. Ia minum dari aliran sungai yang bersih dan makan buah dari kebun. Ia menaiki dan menuruni jalan-jalan pegunungan yang curam dan melalui jalan-jalan Nazaret. Ketika ia pergi ke tempat pekerjaannya dan pulang ke rumah, ia menikmati suara yang beraneka dari burung-burung yang menyanyikan puji-pujiannya kepada Khaliknya. Ia merasa gembira melihat keelokan bunga-bunga yang menghiasi padang-padang. Ia mencamkan dengan sukacita kemuliaan langit, matahari yang gemilang, bulan, dan bintang-bintang, dan memandang kepada terbit dan terbenamnya matahari dengan perasaan kagum. Buku alam terbuka di hadapannya, dan ia menikmati pelajarannya yang halus. Bukit-bukit yang abadi, pohon-pohon zaitun merupakan tempat-tempat pengasingan diri yang digemari, kemana ia pergi untuk berbicara dengan Bapaknya. Ia dipenuhi dengan hikmat ilahi, dan melalui penyelidikan alam, dan oleh renungan tentang Allah dan percakapan dengan Dia, kuasa kerohaniannya dikuatkan. Penebus dunia ini berjalan naik dan turun, bukit-bukit serta gunung-gunung, dari dataran yang luas sampai kepada lembah-lembah pegunungan. Ia menggemari pemandangan alam yang indah. Ia bersukacita dengan padang-padang yang gilang gemilang dengan bunga-bungaan yang indah permai, dan mendengar suara burung-burung di udara, serta mempersatukan suaranya dengan mereka dalam nyanyian puji-pujian yang gembira. Dalam hidup Kristus, masa kanak-kanak dan masa mudanya adalah suatu pelajaran bagi orang-orang muda dewasa ini. Kristuslah teladan kita, maka pada masa muda haruslah kita merenungkan Allah di alam, mempelajari tabiatnya dalam pekerjaan tangannya. Pikiran dikuatkan oleh menjadi kenal dekat dengan Allah, oleh membaca sifat-sifatnya dalam hal-hal yang telah dijadikannya. Sementara kita memandang keindahan dan kehebatan dalam pekerjaan alam, maka kasih sayang kita pun akan dicurahkan kepada Allah, dan jiwa kita dikuatkan oleh berhubungan dengan yang kekal melalui pekerjaan tangannya yang ajaib. Sekian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vera. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat menyatakan dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 12 paragraf 2 yang berbunyi, dengan menggunakan alam dalam pengajarannya, Kristus berbicara mengenai perkara-perkara yang telah dijadikannya dengan tangannya sendiri dan mempunyai mutu serta kuasa yang telah ditanamkannya sendiri. Yesus sendiri yang menciptakan alam, dan Yesus belajar dari alam. Sebab memang Yesus telah menjadi manusia dan bertumbuh dari bayi, menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, menjadi pemuda, dan akhirnya dewasa. Dalam pertumbuhannya ini, Yesus banyak belajar dan salah satunya dari alam.
Mengapa penting sekali mempelajari alam? Kita baca dalam This Day with God halaman 241 paragraf 4 yang berkata, di pohon-pohon tinggi yang indah, semak belukar, bunga-bunga, Allah mengungkapkan karakternya. Dia harus dibandingkan dengan bunga lili dan mawar dan merah muda yang paling indah. Saya senang melihat hal-hal tentang Allah di alam, karena Tuhan mencetakkan atas alam karakternya. Hal ini selaras dengan pernyataan dalam renungan hari ini yang berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 140 paragraf 3. Kristuslah teladan kita, maka pada saat muda haruslah kita merenungkan Allah di alam, mempelajari tabiatnya dalam pekerjaan tangannya. Melalui alam kita mempelajari karakter Allah dan sebagaimana yang kita sudah pelajari sebelumnya bahwa untuk dapat mewarisi kerajaan sorga atau kehidupan kekal, kita harus memiliki kesempurnaan karakter. Inilah pentingnya kita mempelajari alam. Dan salah satu karakter yang dapat kita pelajari dari alam adalah karakter kasih Allah. Kita baca dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 212 paragraf 1 yang menjelaskan, melalui perantaraan yang demikian, ia boleh memberikan kepada mereka pelajaran yang paling penting tentang halik, oleh membukakan di hadapan mereka buku alam kejadian yang benar, di mana cinta Allah diucapkan dalam setiap pohon, kembang, dan daun-daun rumput. Ia boleh memberi kesan dalam pikiran mereka suatu fakta bahwa kalau Allah memberikan perhatian yang begitu banyak kepada pohon-pohon dan bunga-bunga, maka ia akan memberikan perhatian yang lebih besar lagi kepada makhluk-makhluk yang dijadikan menurut petanya. Pohon, bunga, dan daun rumput saja diperhatikan oleh Allah. Allah memberikan perhatian besar kepada pohon-pohon dan bunga-bunga. Tetapi Allah memberikan perhatian yang lebih besar lagi kepada manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Inilah wujud kasih Allah itu. Itu sebabnya Yesus menggunakan alam dalam mengajar. Membina Kehidupan Abadi halaman 58 paragraf 1 menyatakan, Kristus mengajar muridnya berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan sambil menunjuk ke bunga-bunga diberikannya kata jaminan kepada mereka. Jika demikian Allah mendadani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Artinya tidak perlu khawatir. Jika Allah mendadani rumput di ladang, apalagi kita manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian Roh Nubuat melanjutkan dalam To Be Like Jesus halaman 235 paragraf 6 yang menjelaskan, Yesus, guru terbesar yang pernah dikenal dunia, menggambar ilustrasi kebenaran yang paling berharga dari pemandangan di alam. Para orang tua, tirulah teladannya dan gunakan hal-hal yang menyenangkan indera untuk mengesankan kebenaran penting ke dalam pikiran anak-anak Anda. Bawa mereka keluar di pagi hari dan biarkan mereka mendengar burung-burung menyanyikan lagu pujian mereka. Ajari mereka bahwa kita juga harus membalas terima kasih kepada Pemberi yang melimpah atas semua berkat yang kita terima setiap hari. Ajari mereka bahwa bukanlah pakaian yang membentuk pria atau wanita, tetapi kebaikan hati yang sejati. Allah mengajarkan karakter Allah yang penuh kasih. Alam mengajarkan agar kita jangan khawatir. Alam juga mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Allah, Sang Pemberi yang melimpah. Ada banyak pelajaran dari alam yang dapat kita pelajari untuk lebih mengenal Allah pencipta kita. Itu sebabnya alam disebut perpustakaan. Bagi yang mau mengulang, bisa lihat kembali pelajaran renungan pagi tanggal 13 April 2021. Di sana kita lihat pelajaran lainnya dari alam. Namun sebagai penutup, ada satu pelajaran penting dari alam, bahkan penting sekali, yaitu tentang keturunan. Alkitab berkata dalam Kejadian 1 ayat 11 dan 12, yang berbunyi, Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji,
supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak dijelaskan dengan baik, tetapi King James Version, ayat yang pada bagian bawah, menuliskan kata after his kind, lihat yang ditandai warna kuning, yang artinya menurut jenisnya. Ini tidak hanya buat tumbuhan, tetapi juga buat binatang dan makhluk hidup. Lihat ayat 21 dan 24, khususnya dalam versi King James. Apa artinya? Artinya, pohon mangga akan membuahkan mangga. Pohon pisang akan membuahkan pisang. Ikan paus akan beranakkan ikan paus lagi. Demikian seterusnya. Apakah prinsip ini berlaku bagi manusia? Sudah tentu. Manusia mempunyai anak atau keturunan manusia lagi, atau yang adalah manusia. Jadi, jika kita menanam biji mangga, apakah yang akan tumbuh? Mangga lagi. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan prinsip ini sejak penciptaan. Nah, dari mana prinsip ini Allah tetapkan? Sejak Allah memperoleh anaknya atau memperanakkan anaknya, bahwa anak Allah adalah menurut jenis Allah. Alamiah anak Allah sama dengan Bapanya. Sehingga saat Yohanes menulis Yohanes 1 ayat 1 yang berbunyi, firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah, artinya firman itu menurut jenisnya Allah, yaitu ilahi. Apa kebenaran penting dari prinsip penciptaan ini? Pertama, bahwa setiap makhluk mempunyai keturunan yang sama dengan sumbernya. Jika manusia, maka keturunannya adalah manusia. Kedua, keturunan tersebut meskipun muncul sesudahnya, itu bukan berarti alamiahnya lebih rendah dari sumbernya. Contoh, anak kita lahir dari orang tuanya. Apakah anak itu alamiah manusianya lebih rendah dari orang tuanya? Sudah tentu tidak. Meskipun muncul sesudahnya, alamiah anak dan orang tua sama, setara. Jadi, meski umur berbeda, tetapi kemanusiaan orang tua dan kemanusiaan anak adalah sama. Ini prinsip yang Allah telah tetapkan, yang penting sekali kita pahami dari penciptaan atau dari alam. Nah, anehnya, ada orang yang menyatakan bahwa jika Kristus adalah anak Allah yang sesungguhnya, maka itu membuat dia Allah yang lebih rendah. Tidak setara alamiahnya dengan Bapa. Bagi mereka, muncul kemudian membuat lebih rendah. Karenanya, doktrin Trinitas tidak percaya Yesus adalah anak Allah yang dilahirkan sesungguhnya. Bisa lihat, semakin nyata doktrin Trinitas tidak alkitabiah. Alkitab tidak ajarkan bahwa kalau lahir kemudian menjadikan itu lebih rendah dari yang sebelumnya. Yang Alkitab ajarkan, meski lahir kemudian, alamiahnya tetap sama dengan sumbernya. Contoh lain adalah Hawa. Hawa muncul sesudah Adam. Apakah Hawa manusia yang lebih rendah dari Adam? Tentu tidak. Kaum wanita pasti protes, dan demikian juga dengan kaum pria, sebab wanitalah yang kaum pria nikahi. Allah menjadikan pria dan wanita itu satu daging, dan kemudian Adam dan Hawa mempunyai keturunan dan terus sampai ke zaman kita sekarang. Pertanyaannya, terlepas dari ukuran, kita semua lebih pendek dibandingkan Adam yang tinggi. Apakah alamiah manusia kita lebih rendah dari alamiah manusia Adam? Tentu tidak. Kita sama-sama manusia dengan Adam. Adam bisa saja lebih mulia dari struktur karena dia awalnya mulia. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, kemuliaan itu tidak ada lagi. Ini semua menjadi pelajaran agar kita mengerti yang Allah ajarkan tentang dirinya dan tentang anaknya. Tetapi apa yang terjadi? 6.000 tahun kemudian, manusia masih saja berargumen bahwa anak lebih rendah dari orang tua, khususnya berhubungan dengan anak Allah. Bukankah ini hal yang tragis dan suatu kesalahan yang serius? Apakah keilahian Kristus lebih rendah dibanding Bapa hanya karena Kristus lahir dari Bapa?
Sudah tentu tidak. Bahkan kelahirannya itulah dasar keilahiannya. Bukankah alam menyatakan tentang Allah? Ya, sudah tentu. Dan tidak sekedar menyatakan kuasanya dengan menciptakan segalanya, tetapi yang terutama menyatakan kebenaran tentang Bapa dan Anaknya. Pertanyaan sederhana bagi kita semua adalah, apakah bukti terbesar bahwa kita manusia? Kita manusia bukan karena kita bisa berjalan pada dua kaki, bukan karena kita bertindak seperti manusia, bukan juga karena kita berbicara seperti manusia, dan sebagainya. Tetapi bukti terbesar bahwa kita adalah manusia, bahwa orang tua kita adalah manusia. Jadi, waktu kita lahir, meski kita belum bisa berjalan, meski kita belum bisa berbuat apa-apa, dan meski kita belum bisa berbicara, apakah kita terbukti manusia? Sudah pasti. Kenapa? Karena orang tua kita adalah manusia. Kebenaran indah ini Allah tetapkan bagi semuanya karena dialah asal muasal atau sumber. Anaknya sama alamiahnya dengan Allah dan memiliki hidup yang sama dengan Bapanya. Inilah yang Alkitab ajarkan. Jadi, Kristus ilahi bukan karena dia bertindak dengan kemampuan ilahinya, tapi Kristus ilahi karena dia diperanakkan Bapanya yang adalah ilahi. Berapa anak yang Bapa miliki? Hanya satu. Karenanya hanya dua makhluk ilahi, yaitu Allah Bapa dan Anaknya, yang merupakan perwujudan dari segala yang ada pada Bapanya. Itu sebabnya dalam Alkitab kita sering dapati Kristus dihubungkan dengan Bapanya. Dalam Yohanes disebutkan firman bersama-sama dengan Allah. Kemudian dalam Filipi dikatakan dalam rupa Allah. Selanjutnya setara dengan Allah. Dan dalam Ibrani dikatakan cahaya kemuliaan Allah. Kemudian gambar wujud Allah. Coba kita ambil waktu dan renungkan, saudaraku dalam Tuhan. Apakah patokan dari semua hubungan Kristus tersebut? Patokannya adalah Bapanya yang adalah Allah. Pusatnya adalah Allah Bapa. Sebab dialah sumber segalanya. 1 Korintus 8 ayat 6. Dan Kristus adalah Anaknya yang lahir atau diperanakkan sebelum semuanya diciptakan. Ini kebenaran Alkitab yang penting agar semua umat Allah paham dan percaya. Inilah salah satu pekabaran kebenaran yang sangat penting dari alam yang perlu kita pelajari dan perhatikan. Aneh tapi lucu, di zaman sekarang ini, kita yang percaya pernyataan Alkitab bahwa Yesus adalah Anak Allah yang diperanakkan sesungguhnya dari Bapa, dianggap menghina Yesus. Karena Yesus mempunyai permulaan. Padahal merekalah yang menghina Allah. Mau tahu bagaimana mereka menghina Allah? Yang pertama, doktrin Trinitas mengatakan tidak mungkin Allah Bapa mempunyai anak. Karenanya Bapa dan Anak itu hanyalah metafora. Rupanya Allah Trinitas ini bukan maha kuasa dan terbatas kemampuannya. Kedua, ada umat yang percaya Trinitas berkata, kalau Yesus anak Allah, siapakah ibunya? Ada juga yang berkata, di mana rumah sakitnya? Ini semua perkataan yang menghina Allah dan firman-Nya. Sebab kaum Trinitas menyamakan kemampuan Allah dengan manusia. Perhatikan ayat berikut ini dalam Yeremia 32 ayat 27 yang berbunyi, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Siapakah Tuhan dalam huruf besar yang dimaksudkan dalam ayat ini? Kita sudah pelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa Dia adalah Allah Bapa. Apakah ada yang mustahil bagi Allah Bapa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Bapa. Sebab kita percaya bahwa Allah Bapa sanggup melakukan apa saja, termasuk mempunyai anak yang Dia peranakkan dari dirinya sendiri. Jadi, dari bukti Alkitab ini jelas bahwa Allah Trinitas punya keterbatasan. Mohon maaf, ini amaran keras, tapi perlu. Jadi, bisakah Allah Bapa punya anak yang Dia peranakkan sendiri? Bisakah anak itu setara dan sama alamiah ilahinya dengan Bapanya? Ingat Yeremia 32 ayat 27 ini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Bapa.
Perhatikan, yang pertama, Hawa keluar dari Adam. Mustahilkah bagi Allah? Tidak. Yang kedua, Maria masih perawan, tapi bisa mengandung tanpa suami. Mustahilkah bagi Allah? Tidak. Oleh karenanya, menolak Yesus sebagai anak Allah yang diperanakkan Bapa adalah sama dengan menolak keilahiannya. Sebab dasar keilahian Yesus adalah statusnya sebagai anak yang diperanakkan oleh Bapa. Itu sebabnya, meski Yesus memiliki orang tua duniawi, tetapi dia tahu bahwa Allah Bapa di sorga adalah Bapanya, dan Yesus mengasingkan diri ke alam untuk berbicara dengan Bapanya. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 140 paragraf 1, yang berbunyi, Ia dipenuhi dengan hikmat ilahi dan melalui penyelidikan alam, dan oleh renungan tentang Allah dan percakapan dengan Dia, kuasa kerohaniannya dikuatkan. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, marilah kita meneladani kehidupan Kristus yang rajin belajar dari alam, agar kita dapat mengenal Bapa yang ada di sorga serta anaknya melalui alam, dan menerima kekuatan rohani. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini tentang alam. Dan salah satunya adalah tentang keturunan. Dalam penciptaan, Allah menjadikan semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan, mempunyai keturunan yang sama jenisnya dengan sumbernya. Ini penting bagi kami agar kami dapat mengerti bahwa Yesus anak Allah sama ilahi dengan Bapanya, karena Dia adalah anak Bapanya. Tuhan tolong kami agar kebenaran penting ini menjadi bagian semua orang, karena inilah kehidupan yang kekal. Sebab Allah Bapa mengaruniakan kehidupan yang kekal di dalam anaknya yang sesungguhnya. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.